Shalom semua jemaat yang dikasihi. Hari ini adalah hari di mana kita memperingati kematian Yesus Kristus yang telah menjadi korban perdamaian untuk kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal melalui kepribadian Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Kami mempersiapkan kepribadian kami untuk merenungkan firman-Mu. Karena hari ini Tuhan, sekali lagi kami akan memperingati bagaimana seorang juru selamat mati untuk kami. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini mengajar kami untuk hidup dengan pengabdian sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab Markus pasal 15 ayat 20b sehingga 41. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Yesus disalibkan dan Yesus mati. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rusuf, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgata, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bahagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkannya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, dengan demikian berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena,
Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Jemaat yang terkasih, tema kita pada hari ini ialah matinya seorang juru selamat. Pembacaan teks kita sebentar tadi merupakan kemuncak dari segala penderitaan yang Yesus alami. Yesus benar-benar melalui satu perjalanan penderitaan yang sangat menyiksakan, bahkan tidak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata. Alkitab dengan jelas menerangkan bahwa Yesus benar-benar mengalami penderitaan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini merupakan fakta sejarah, sebuah karya keselamatan bagi manusia sejak berabad-abad lamanya. Dan ini juga merupakan kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam ayat 20b sehingga 25 di sini menjelaskan di mana ketika Yesus dibawa ke tempat penyaliban, ada seorang yang bernama Simon orang Kirene telah dipaksa untuk memikul salib Yesus. Secara tidak langsung Simon turut merasakan beban penderitaan yang Yesus alami ketika itu apabila dia sendiri harus memikul salib Yesus. Yesus disalibkan di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Ini adalah tempat untuk hukuman salib. Hukuman salib adalah hukuman mati yang sangat menakutkan, memalukan, dan penuh dengan penderitaan. Yesus menolak ketika para askar memberinya anggur bercampur mur. Ini seperti obat bius. Yesus mau tetap merasakan 100% kesakitan itu. Ini merupakan pengorbanan Yesus yang mulia demi untuk kita. Di atas kayu salib, Yesus ditelanjangi, di mana pakaiannya diambil oleh askar dan dilakukan pembuangan undi bagi menentukan milik siapa pakaian itu nanti. Ini suatu perbuatan yang sengaja mempermain-mainkan marwah Yesus. Di tengah kesedihan, pergumulan, dan beban berat yang Yesus alami di atas kayu salib. Di bawah kayu salib, orang berjudi, dan bersukacita. Kita mungkin berkata itu hal yang biasa. Tetapi apabila kita renungkan, itu satu perbuatan yang tidak memiliki kasih terhadap sesama. Dalam kehidupan kita sekarang juga, kita seperti orang-orang yang membuang undi dan berjudi di atas pakaian Yesus. Ketika adanya orang yang meninggal dunia, di mana setiap malam penghiburan akan ada orang yang bermain judi dan menerapkan hal-hal yang kurang baik. Apakah hal ini akan menyebabkan kita sepertinya memandang rendah akan kematian sesama kita? Apakah kita tidak menyelami bagaimana sedih dan sukarnya dan penuhnya pergumulan ahli keluarga yang telah ditinggalkan itu? Apakah dengan berjudi itu dapat menghiburkan hati keluarga tersebut, atau kita hanya menghiburkan hati kita sendiri? Apakah tidak ada cara pelayanan lain yang boleh kita berikan untuk keluarga kita dan keluarga orang lain? Orang Kristen harus berubah. Orang Kristen harus hidup dalam kasih dan menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang belum mengenal Yesus akan percaya bukan setakat dari kata-kata kita, tapi dari perbuatan dan tindakan orang Kristen itu sendiri. Jika kita tidak berubah, kita sama juga seperti orang-orang pada zaman Yesus yang berjudi dan membuang undi di atas pakaian Yesus. Ini satu hal yang harus kita pandang serius. Bahkan pemimpin-pemimpin gereja juga seharusnya tidak berkompromi dengan hal-hal yang tidak membangun iman jemaat. Dalam ayat 25 sehingga 32, di sini menjelaskan bahwa Yesus disalibkan pada jam 9 pagi. Di atas kepala Yesus, di atas kayu salib diletakkan alasan kenapa Yesus disalibkan, yaitu karena dia mengaku sebagai raja orang Yahudi. Yesus disalibkan bersama-sama dengan 2 orang penyamun di kiri dan kanannya.
Orang ramai yang melalui tempat itu menghujat Yesus, mempermain-mainkan Yesus dan menghina Yesus. Yesus memang boleh saja menyelamatkan dirinya dan turun di atas kayu salib jika dia mau, tapi Yesus tetap memilih dipermalukan dan disalibkan karena dia harus menjadi korban perdamaian yang sejati bagi manusia dengan Allah. Yesus rela menanggung kesakitan, hinaan dan penderitaan bagi menggantikan kita. Yesus bukanlah orang yang mementingkan diri sendiri, tapi Yesus mementingkan keselamatan manusia di dunia ini, termasuk Anda dan saya. Dalam ayat 33 hingga 41, di sini menjelaskan detik-detik terakhir Yesus hidup dan beberapa peristiwa ajaib terjadi semasa kematiannya. Bermula jam 12 tengah hari sehingga jam 3 petang, kegelapan meliputi daerah itu selama 3 jam. Lalu pada jam 3 petang, Yesus berseru kepada Allah untuk menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini menunjukkan bahwa melalui kematian Yesus, Allah telah berdamai dengan manusia dan manusia dapat merasakan berkat pengampunan Allah. Yesus menjadi jambatan untuk manusia berkenan di hadapan Allah. Penyelamatan telah tersedia bagi orang-orang percaya, bahkan bukan setakat bagi orang Israel, tapi bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kematian Yesus yang disaksikan oleh saksi-saksi mata, termasuk kepala pasukan askar di situ, mengakui bahwa Yesus memang benar-benar anak Allah. Perempuan-perempuan yang selalu melayani bersama-sama dengan Yesus juga turut sama melihat peristiwa kematian Tuhan Yesus. Walaupun perempuan selalu dikatakan kaum yang lemah, namun di suatu sudut perempuan tetap setia di dalam pengabdian. Amin. Jemaat yang terkasih, melalui kematian Yesus itu satu tanda bahwa dia adalah seorang juru selamat yang boleh dipercayai, sehingga dia sanggup berkorban, menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk sebuah karya penebusan dan penyelamatan bagi kita semua. Melalui darah Yesus yang tercurah itu menyucikan kita, menguduskan kita, dan memperlayakan kita memanggil Allah sebagai Bapa kita. Yesus mati agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Oleh itu, marilah kita sungguh-sungguh menghargai karya penyelamatan yang Yesus telah berikan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus yang siap mati bagi kami, yang menjadi korban perdamaian untuk kami dengan Engkau ya Bapa, sehingga kami diperlayakan untuk menerima berkat keselamatan dan pembenaran itu. Bapa, kami mengaku kami manusia lemah. Kami seringkali menyangkal Engkau. Kami seringkali melakukan yang tidak benar dan melukakan hati-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami benar-benar menghargai pengorbanan dan kematian Yesus, agar kami menjadi anak-anak yang mengabdi sepenuhnya kepada Engkau. Bila darah Yesus Kristus itu menyuci, kuduskan kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami pemulihan setiap hari. Perbaharuilah setiap pribadi kami, supaya kami mengenal kehendak-Mu dan mengikuti rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami meraih berkat pengampunan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Juru Selamat kami yang pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam mengasihi saya, Pastor Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.